Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fahmi dengan NIM 1020202300023 dari kelas SI 4708. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengerjaan terkait dengan live coding pada DWB OLAP ini. Di sini saya sudah menggunakan database yang sudah disediakan, yaitu menggunakan database DWB OLAP dengan ada 3 DIM, yaitu dimensi wilayah, dimensi waktu, dimensi produk, dan fake penjualan. Langsung saja untuk latihan satu. Di sini perintahnya itu melihat tren penjualan total omset dari tahun ke tahun. Di sini untuk menampilkannya menggunakan select tahun, tahun, F ini fake penjualannya. Total penjualan saya inisiasi sebagai total omset. Kemudian fake penjualan. Kita join waktunya, waktu dimensi waktu pada fake penjualan ID waktu. Sebenarnya ID waktu by tahun dan order by-nya. Tahanan menjalankan. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya. Ada hasil dari tren penjualan tahun ke tahun. Di sini ada tahun 2023 dengan total omsetnya 58.596.053. Kemudian pada tahun 2024 di sini ada 47.156.695 rupiah. Oke, sudah terlihat. Kemudian pada soal kedua di sini itu melihat tren penjualan bulan ke bulan dalam satu tahun. Misalkan di sini menggunakan tahun 2024. Langsung saja select seperti sebelumnya, nama bulan. Um, total total penjualan sebagai total omset. Penjualan, kemudian kita join, yaitu di waktunya um, if dot id waktu, dan ini id waktu juga. Kemudian menggunakan perpandisian where, di mana untuk tahun 2024. Kemudian kita group by, group by-nya itu menggunakan nama bulan dan order by-nya bulan. Oke, jalankan. Hmm, di sini penuh bulan. Dan salah penandaan nama bulan.
Bulan. Oke, sudah menampilkan. Di sini ada nama bulan dan total omsetnya. Seperti ada Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah hasil untuk keseluruhan total penjualan atau total omset pada tahun 2024. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu menemukan satu wilayah dengan omset paling sedikit. Kita langsung select wilayahnya, nama wilayah, sum, yes, total penjualan. Terus total omset. Kemudian ini dari efek penjualan, efek penjualan, F, ke join wilayah, tim wilayahnya, on PF ID wilayah sama dengan di ID wilayah tanggal nama wilayah, kemudian order yang lainnya dari total omset. Total omset. Ya kan karena terkecil, eh, total omset paling sedikit menggunakan ascending. Gunakan limit satu. Jalankan. Nah, di sini menampilkan itu wilayah dengan total omset sedikit itu ada pada wilayah Jakarta dengan total omsetnya 29.136.192. Oke. Kemudian untuk soal nomor 4 itu menghitung rata-rata nilai belanjaan orang di tiap wilayah. Kita gunakan fungsi select. Ya, kan average untuk menghitung rata-rata. Itu eh, total penjualan sebagai eh, total rata-rata atau rata-rata belanja. Rata-rata belanja. Oke, kemudian di sini kita mengambil dari efek penjualannya. Penjualan. Oke, dan kita gunakan fungsi join. Wilayah, dimensi wilayah, ada efek penjualan dengan ID wilayah. Eh, ID wilayah. Wilayahnya dot ID wilayah dan group by nama wilayah. Oke, jalankan. Nah, di sini ada total rata-rata belanja pada setiap wilayah.
Di sini ada nama wilayahnya, ada Jakarta dengan total 470.640.418. Kemudian ada Surabaya dengan rata-rata belanjanya ini 569.125.12. Kemudian ada pada wilayah Bandung dengan total rata-rata belanja 536.9.070.342. Oke, mungkin itu untuk latihan satu. Kemudian latihan dua, latihan dua di sini soal untuk yang pertama itu manakah tiga kategori produk dengan kuantiti penjualan terendah selama tahun 2023 sampai 2024? Oke, di sini untuk menghasilkannya menggunakan fungsi select. eh, Menggunakan fungsi select PD nama wilayah, nama bulan, hmm, nama bulan, nama produk, dan fungsi sum ada fact penjualan, jumlah, sebagai total quantity. Total quantity. Kemudian tekan from produk, from penjualan PDF, dan kita joinkan tim produknya, produk on tingkat penjualannya, jadi ID produk sama dengan ID produk. Kemudian join waktunya pada di waktu on PDF dengan ID waktu dan menjadi misalnya, ya harusnya gunakan produk edit di produk. Kemudian ini tim waktunya ID waktu. Oke, jadi dengan perkondisiannya pada antara tahun 2023 dan 2024. Tahun ini 2023, 2024. Saya gunakan sebagai produk, jadi nama produk, kemudian order by quantity. Total quantity akan ascending, kan limit juga. Oke, kan ada nama produk sama nih, nama produk ID
Salah di sini. Action menggunakan WD, PD, ya, PD. PD itu produk. Oke. Nah, jadi tadi pada soal itu tiga kategori produk dengan kuantiti penjualan terendah selama tahun 2003 dan 2004. Di sini ada tiga produk dengan total kuantitinya yang paling terendah. Yang pertama ada produk D dengan total kuantiti 234, kemudian produk B 234, dan produk A 271. Kemudian lanjut pada soal kedua, itu bagaimana perbandingan total penjualan di setiap bulan pada tahun 2024. Oke, mari kita gunakan select D sama bulan, sum, penjualannya, total penjualan, penjualan S, omset. Pada total omset, gunakan, sini kita mengambil dari form penjualannya, FF, dan gunakan function join dari lim waktu, ada file penjualannya dengan ID waktu, ID waktu, dan sini untuk lim waktunya menggunakan ID waktu, kemudian menggunakan group by, dan dan nama bulan. Kemudian order by-nya ada bulan, order by, ya. Sini akan menampilkan total penjualan di setiap bulan pada tahun 2024. Jadi perbandingannya di sini pada Januari ke Februari dia mengalami penurunan. Kemudian pada bulan Maret di sini mengalami penurunan. Pada bulan April dia eh, mengalami penaikan total omset sekitar 154.169.000. Kemudian pada bulan Mei ini mengalami penurunan total omset menjadi 624.063. Kemudian pada bulan Juni mengalami kenaikan, pada bulan Juli mengalami penurunan, dan pada bulan Agustus mengalami penurunan lagi. Pada September mengalami penurunan, dan pada bulan Oktober ini mengalami penurunan, serta pada bulan November ini mengalami kenaikan total omset menjadi 94.407.047. Kemudian pada bulan Desember ini mengalami penurunan. Oke, kemudian di sini untuk soal nomor 3 dari latihan kedua, yaitu berapa persentase kenaikan atau penurunan total penjualan tahun 2023 dan 2024. Oke, untuk mendapatkan hasil persentasenya, di sini saya menggunakan duit penjualan penjualan tahun dengan tahunan sebagai
Dari isinya itu gunakan fungsi select pada tahun. Tahun. Nah, kemudian kita jumlahkan menggunakan sum sebagai efek penjualan total penjualan sebagai total omset. Oke, sini kita ambil dari efek penjualannya. Inisiasi sebagai PF. Kemudian gunakan fungsi join pada dim waktunya, waktu dim waktu akan inisiasi WD pada penjualannya gunakan ID waktu, dan untuk dim waktunya gunakan ID waktu. Jadi dot ID waktu. Kemudian di sini menggunakan fungsi where untuk perkondisian tahunnya itu 2023 dan 2024. In dan grup akan dimensi waktu akan tahun. Oke, kemudian untuk operasi untuk menghasilkan persentase di sini saya menggunakan select untuk tahun 2023 sebagai total omset. Omset ada omset 2023. Kemudian begitu pula dengan tahun 2024. Dan untuk operasinya di sini kita gunakan T 2024 total omset dikurang dengan total omset 2023. Kemudian untuk operasinya dibagi dengan T 2023 total omset. Nah, kemudian dikali dengan persentasenya 100. Sebagai persentase perubahan. Kemudian kita ambil dari isi formnya, select omset, set dari penjualan tahun tahunan dan dengan kondisi tahun 2023 kita
tes T 2023. Kemudian begitu pula dengan 2024. Oke, percepatan. Nah, di sini ada total omset 2023 dengan total omsetnya 585.960.053. Kemudian di sini ada total omset pada tahun 2024 yaitu dengan total omsetnya 447.156.692 rupiah. Jadi pada persentasenya ini berkurang dengan pengurangan persentase perubahan yaitu min 19.522.041 rupiah. Jadi eh, total omset 2023 mengalami penurunan pada total omset 2024. Oke, mungkin cukup sekian persentase atau video live coding tugas dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.